Duduk siap. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu mau perkenalkan diri dulu ya. Iya. Halo semuanya, nama Ibu Laila Nur Fadila. Ibu rumahnya di Kompleks Halumin Permai. Ada yang sekomplek? Ada yang bilang ya Kak? Iya, paling Halumin. Ya. Nah, sebelum itu kita masuk ke pembahasan. Ibu punya ice breaking dulu nih. Soalnya hari ini udah mau menjelang siang ya? Ya. Ibu bakal bilang, mana semangatmu? Ini semangatku. Gitu ya? Ya. Jadi semangat satu, kalian jawab se. Nanti kalau ibu bilang semangat dua, semua. Nanti kalau ibu bilang lagi semangat tiga, semangat. Nanti se, semangat, semangat. Bisa? Bisa. Mulai ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat satu. Semangat dua. Semangat tiga. Kalian sudah bersemangat kan? Sudah. Nah, untuk itu kalian mau HP kan? Ada kuotanya nggak? Kalau yang punya kuota, masuk ke rumah yang muda dulu ya. Teman mau dong. Sebelum itu kalian scan barcode di sini buat absensi kalian. Isi ya. Segini doang. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu memakai metode problem based learning yang akan Ibu materikan, itu yaitu kecemasan akademik. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apa itu kecemasan akademik, fungsinya bagaimana, faktor-faktornya bagaimana, dan upaya untuk menanggulangi kecemasan akademik itu seperti apa. Nah, kalian tahu nggak kecemasan akademik itu apa? Cemas. Cemas Bisa salah satu orang sampai karena belajar. Terus? Kalau dilihat dari namanya kecemasan akademik, mungkin itu kita cemas akan kemampuan akademik kita. Jadi kayak kita bisa kayak materi di sekolah, terus bisa kayak kita dapat nilai bagus di ujian gitu. Oke, bagus. Kecemasan akademik itu termasuk ke akademik kalian, nilai-nilai tugas, nilai-nilai ujian, atau nilai-nilai rapor, gitu. Kecemasan juga bisa aja ada bubuknya, busuk, terus kayak belajar apa aja. Nanti Ibu akan tayangin satu video, terus kita akan bagi kelompok juga. Jadi gitu kita akan kuis, terakhir kuis. Bisa ya semua? Bisa. Ibu minta juga pembelajaran kali ini waktunya itu 45 menit. Jadi kalian harus kondusif ya sama kelas ini. Bisa? Bisa. Terima kasih semuanya.
Nanti minta satu orang untuk mendeskripsikan, boleh? Apa yang kalian tonton dari video ini? Boleh. Silahkan ditonton dulu ya. Kalian tadi sudah menonton kan videonya? Sudah. Tidak ada suaranya karena suaranya kecil, kalian paham? Nah itu mau minta satu orang. Ayo siapa? Jadi kita udah nonton video tentang kecemasan akademik. Yang ditangkap dari video tersebut itu ada seorang anak yang merasa kecewa sama nilainya yang bisa dibilang kecil gitu kan. Ditambah lagi ketika dia melaporkan nilainya ke orang tuanya, dia malah mendapat tekanan dari orang tuanya, dimarahi karena nilainya kecil. Kemudian si anak tersebut mencoba untuk memperbaiki itu dengan cara belajar lebih giat lagi. Nah tetapi dia mengalami kesulitan ketika belajar sampai frustasi kan tadi. Nah terus tiba-tiba ibunya menghampirinya kayak nenangin si anak ini jangan cemas gitu kan. Mungkin itu juga ibunya minta maaf karena udah terlalu keras dan memaksakan anaknya supaya bisa dapat nilai yang sempurna gitu. Terus setelah itu setelah ibunya minta maaf, kayak si anaknya ini ditenangin. Terus di situ ada musik kalau misalnya harta yang paling berharga adalah keluarga. Mungkin kayak keluarga yang harmonis itu adalah segalanya. Jadi video tadi itu sama aja termasuk kecemasan akademik. Kalau misalkan kalian tekanan gitu, yang tadi video tadi, terus orang tuanya juga membanding-bandingin kalian sama orang lain, itu jadi bisa dampaknya ke kecemasan akademik. Udah paham belum? Sudah. Udah kan? Nah sekarang ibu bakal bagi kelompok. Nah ini ada LKPD yang kalian harus ikuti. Nanti ibu jelasin setelah ibu bagiin tugas ya. Nah dengerin dulu ya. Nah di sini kan kalian pegang 2 lembar ya. Ya Bu. Nah lembar yang pertama ini kalian isi nama kelompok berapa, terus nama-nama teman kalian. Kalau misalkan ada 6 atau 7 kalian cantumin aja di sini nggak apa-apa. Nah terus di sini ada studi kasus. Studi kasus ini tentang kecemasan akademik. Nanti kalian baca, pahami dulu. Jadi itu di lembaran selanjutnya itu ada 3 pertanyaan yang akan kalian jawab. 2 pertanyaan ini ada di kasus ini jawabannya. Yang satunya itu pendapat kalian atau pendapat kelompok kalian. Paham? Oke. Waktunya 15 menit cukup ya. Mulai ya dari sekarang. Kalau yang ada yang paham boleh tanya. Kalian sudah mengisi. Nanti 2 kelompok mempresentasikan di depan, boleh? Boleh. Mau kelompok siapa? Cung. Oke.
perkenalkan nama kita. Yang pertama Salwa, yang kedua Febri. Nah, kita tuh dari kelompok 2. Nah, di sini tuh kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Yang pertama itu apa yang menyebabkan Vira mengalami kecemasan akademik? Yang akan dibacakan oleh Mbak Salwa. Yang menyebabkan Vira mengalami kecemasan akademik, ia merasa tekanan yang besar untuk terus merasa lebih baik. Orang tuanya membandingkan Vira dengan bapaknya, yang seorang mahasiswa berhasil masuk ke sana. Terus yang kedua, apa langkah pengobatan yang diambil Vira untuk mengatasi kecemasan? Yang akan dibacakan oleh Salwa. Melalui sesi konseling ini, Vira diajarkan teknik relaksasi pernapasan untuk mengelola stres, untuk fokus pada proses belajar, dan waktu Vira juga ikut bekerja sama orang tua. Oke, yang ketiga, ketika kalian di posisi Vira, apa yang kalian lakukan ketika dibanding-bandingkan oleh orang lain? Itu hasil diskusi kita ya guys. Yang pertama itu merasa sedih, apa sih ya namanya juga anak kalau misalkan dibanding-bandingkan sedih kan ya. Kecewa terhadap diri sendiri, kayak kok aku nih kayak gini ya gitu. Kok bisa nilainya kecil daripada yang lain gitu. Padahal udah berusaha keras tapi kok tetap aja nilainya segitu. Terus juga kayak merasa kok aku nggak bisa kayak teman aku yang sukses gitu. Terus mulai evaluasi diri juga kayak kok aku apa sih aku nih nggak boleh gini kan dari kayak kecewa terus mulai memperbaiki diri. Berarti saya juga harus seperti saya yang sukses gitu kan. Terus berarti saya juga jangan malas-malasan belajarnya, jangan tidur gitu ya belajarnya. Terus saya berusaha untuk semaksimal mungkin untuk dapat universitas yang kita mau dan membakar luka kita. Terus kalau misalkan masih dibanding-bandingin, makanya ini tips ya guys dari Salwa. Katanya kalau kita dibanding-bandingkan orang tua kita bandingkan. Tapi jangan diikutin ya guys. Ini tuh katanya tips ya. Febri, aku bandingkan kalau ngomong nangis, kalau jauh nangis. Ya, jangan nangis. Kita nggak boleh nangis sebagai pemuda. Ini tips dari Salwa. Kita bandingin. Tapi itu tidak boleh ya guys. Tidak boleh, kita harus berbakti kepada orang tua. Kalau misalkan dibandingkan dengan orang tua, ini kita aja beda masanya. Ini aku, ini kamu. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya nomor 2. Bagus banget jawabannya. Oke, kalau selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama seperti nomor 2, kita berdua juga di sini mau menyampaikan hasil diskusi kita, yaitu tentang studi kasus dari kisahnya si Vira yang udah kita baca tadi ya. Di sini kita ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, silakan Taufik. Yang pertama, apa yang menyebabkan Vira mengalami kecemasan akademik? Jawabannya adalah karena tekanan dari orang tua yang membuatnya merasa cemas dan takut akan kegagalan. Iya benar. Jadi si Vira itu tadi dia mengalami kecemasan akademik karena orang tua itu selalu membanding-bandingkannya dan terus memaksanya untuk menjadi selalu yang terbaik, selalu menjadi yang terbaik. Ini makanya takut akan kegagalan. Terus yang kedua, apa langkah pengobatan yang diambil Vira untuk mengatasi kecemasannya? Nah, jadi si Vira ini dibantu oleh konsep sekolahnya untuk mengatasi kecemasannya. Juga diajarkan teknik relaksasi pernapasan untuk mengelola stres, juga dengan bantuan orang tuanya untuk memberikan dukungan tanpa memberikan tekanan. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika kalian di posisi Vira, apa yang kalian lakukan ketika dibanding-bandingkan oleh orang lain? Loh, ini pendapat ya kelompok kita ya. Nah, yang pertama pasti kita merasa sakit hati, terus merasa gagal gitu kan, kok gue nggak bisa sih kayak teteh gue gitu kan. Nah, tapi menurut kita jangan larut dalam kesedihan itu. Kalau menurut Vicky, jangan sering mengkonsumsi konten-konten yang galau, yang tentang masa depannya. Kita boleh cemas gitu kan, tapi jangan terlalu berlarut-larut, jangan cemas itu. Harus fokus ke prosesnya gitu kan, jangan fokus ke hasilnya gitu. Kalau misalnya kita dibanding-bandingin oleh orang tua, ya udah gitu, anggap aja lewat gitu kan. Yang penting kita fokus sama proses kita gitu. Terus sambil loh, kita apa? Kalau belajar Dan terus ini juga kita punya tips hasil diskusi bareng-bareng ya. Kalau misalnya kita udah buntu gitu kan, udah capek, terus gak masuk materinya, udah nangis darah, udah apa gitu, tapi masih dibanding-bandingin. Menurut kita solusinya cuma satu. Tapi itu cara cepat ya sob, tapi jangan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau santet itu jangan ya. Coba dibalik juga jangan. Suruh ganti anak aja. Kalau mau kalian anggap aja pakai rambut gitu. Terus sekarang misalkan ada yang ngebanding-bandingin kalian, anggap aja itu jangan dibandingin tapi untuk motivasi kalian. Gitu. Kalau misalnya ya, kamu tuh nilainya lebih kecil dari kakak saya. Nah, kalian jangan asal, tapi kalian buktiin kalau misalkan kalian juga bisa dapat nilai yang lebih bagus dari tetangga kalian itu. Gitu guys. Oke. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan sedikit ulasan tentang akademik. Nah, ini ada jenis-jenis kecemasan akademik. Ada 3. Sebenarnya ada banyak, cuman ibu ambil cuma 3 doang, karena ini yang paling kalian alami. Nah, yang pertama itu kecemasan ujian, ketakutan yang muncul sebelum, selama, atau setelah ujian. Kalian pernah kan kalau misalkan mau ujian itu sebelumnya pasti gugup atau kan kayak mikir, wah kalau misalkan aku ujian nanti bisa nggak ya? Nanti dapat nilai yang besar nggak ya? Atau di atas KKM nggak ya? Pasti mikir kayak gitu kan? Ya. Nah, kalau selamanya itu kesulitan berkonsentrasi. Jadi kalian udah matang-matang nih, kayak belajar lah dari malam sampai begadang. Tapi pas kalian ujian itu ngeblank semua, nggak ada materinya yang ada di otak. Nah, kalau setelah ujian itu kalian mikir, wah nilai aku berapa ya? Diremek gak nih? Pasti ada dong yang kayak gitu. Nah, yang kedua kecemasan tugas atau proyek terjadi saat menghadapi tugas besar atau proyek dengan tenggat waktu ketat. Penyebabnya itu kurangnya kepercayaan diri, minimnya persiapan, atau tekanan tinggi dari hasil yang diharapkan. Kalian banyak kan tugas-tugas kelompok? Banyak banget. Pasti tenggatannya juga enggak lama. Nah, itu juga bisa jadi kalian kurang kepercayaan diri atau minim persiapan dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga itu ada kecemasan konsentrasi. Kayak tadi. Yang tadi maju depan ngerasain gugup gak? Bukan biasa. Apa emang udah pengalaman? Jangan ditanya. Ada juga nih kayak gemeteran gitu, terus hilang fokusnya. Ada yang selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan akademik. Ada kesulitan mengerjakan tugas. Yang kedua kegagalan suatu tugas. Dan yang terakhir tuntutan orang tua dalam nilai akademik. Tuntutan orang tua itu kayak tadi. Ceritanya siapa? Mira. Orang tuanya itu pengen banget sih anaknya itu dapat nilai yang besar. Padahal dalam diri dia itu dia cuma mampunya segini. Ya. Nah, ada karakteristik kecemasan. Boleh dibantu baca? Boleh. Siapa? Fajra. Ulbia. Nah, Iya. Ayo Fajra. bacain siapa? Tawa gitu. Bacain. Nah, kita mau bacain. Yang paling kecemasan adalah Bina. Itu dibaca. Ya, yang keras suaranya. Yang pertama pattern of anxiety, engineering, mental activity, yaitu merasa tidak aman tentang apa yang dianggap mereka itu salah,
penyesuaian diri, dan rendahnya percaya diri. Kedua, misdirected attention. Murid yang diinginkan agar mampu untuk konsentrasi yang perlu disedia tugas-tugas akademiknya. Yang ketiga, physiological distress. Perubahan dalam tubuh meliputi otot kaku, teringat, detak jantung meningkat, sehingga sangat bentar. Dan yang keempat, inappropriate behavior, yaitu penghindar atau penundaan tugas akademik. Hal lain yang kurang tepat adalah memaksakan diri saat waktunya belajar. Oke, makasih. Paham nggak? Paham. Yang bertanya ini yang paham nih. Coba aku tanya deh. Nggak paham Kak? Kalian pernah iniin penundaan tugas gak? Pernah. Kenapa? Alasannya kenapa? Kalau deadline-nya masih lama. Deadline. Terus apa lagi? Malas. Banyak tugas. Bahasa bakal Kak. Tapi kalau misalkan kalian menunda tugas itu kebalik. Walaupun tenggakannya masih jauh, tapi seenggaknya kalau misalkan kalian udah mengerjakan tugas sebelum tenggakan itu lebih baik. Soalnya nanti si tugas-tugas itu tidak mendukung. Mati ya? Kak, gimana caranya kalau misalnya kan kita udah tahu kalau misalnya menunda tugas itu gak baik, tapi kita tetap ngelakuin itu. Kita gitu, jadi kayak berat aja gitu badan nih mau bangun mau mulai nulis tuh berat gitu. Gimana caranya? Ini caranya. Apa yang harus kita lakukan? Itu nanti ada di sini. Doang sih, kalian begitu ya. Selanjutnya apa? Kecemasan akademik. Yang pertama itu penurunan motivasi belajar dan presentasi akademik. Yang kedua, gangguan tidur dan pola makan yang tidak sehat. Yang ketiga, masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala dan kelelahan. Yang terakhir itu peningkatan risiko depresi dan kecemasan. Jadi kalau misalkan kalian tidak istirahat juga, kalian bakal sakit gitu. Jadi harus diatur jadwalnya untuk mengerjakan tugas dan istirahat. Nah, tadi buat siapa namanya? Vicky. Jawabannya itu ada di manajemen waktu. Jadi kalian punya notes, kalau enggak catatan di buku atau catatan di HP. Nah itu kalian kayak jadwalin jam segini atau hari ini kalian akan mengerjakan ini, buat ini. Nah atau enggak kalian buat jam segini sampai jam segini istirahat. Jam segini tidur. Itu jadi harus ada manajemen waktu. Yang kedua itu meditasi. Meditasi ini kayak melatih pernapasan. Ibu punya satu teknik pernapasan buat kalian mengurangi kecemasan. Mulai pakai 5 jari. 5 jari. Nah, yang tangan kanan ini 1 jari. Simpan di sini. Di bawah. Nah, kalau misalkan kalian naik, itu kalian tarik nafas. Tarik nafas. Berhenti. Tahan 4 menit. Tahan. Keluarin. Ya. Naik lagi. Tahan. Keluarin lagi. Sampai ke 5 jari ini. Biar kalian relax. Sama. Itu caranya. Yang selanjutnya meningkatkan keterampilan belajar. Kayak misalkan cari-cari searching di Google atau dia ngasih ngebanding-bandingin, tapi orang tua harusnya mendukung si anak itu dalam pendidikan. Atau kan teman-temannya kayak kalau misalnya lihat nih teman kalian yang sebelahnya kayak pusing gitu sama pembelajaran. Nah, kita bantu teman kalian semangat yuk semangat gitu. Aku pasti bisa
Tapi kayaknya suaranya nggak ada ya. Iya. Tambahan video juga. Jeno. Tisu. Ini tentang suasana kecil juga. Aku suka. Kalian juga bisa apresiasi ke diri kalian. Pernah nggak kalian? Setiap hari Ya. Kayak gimana coba? Bisa juga gini. Kalau kakak tuh setiap mau tidur, apa tidur gini? Tepuk dada kalian yang sebelah ini. Bilang terima kasih ya. Kamu hebat. Kamu udah melewati hari-hari ini dengan solid. Kalian berhak untuk istirahat, istirahat badan kalian. Gitu. Jadi biar si tubuh kalian juga tenang. Kalau barcode Bisa takut bisa. Nih, silahkan maju. Wah, ini datang katanya. Boleh ya, semua? Ya Kak. Amin. Sabar, apa ya? 3, 2, Ready ya? Enggak tahu kau dah. Cerita Bukan tuh sih. Siapa juara 3? Nah, untuk yang 3 orang ini, Ibu punya hadiah. Sebelum sekarang enggak lah. Sekarang kan udah apa? Terakhir nih. Ya. Ya, ada kuis. Nah, sebelum itu Ibu mau minta kesimpulan satu orang, pesan dan pesan satu orang. Pesan satu orang, pesan satu orang. Sok dari kesimpulan dulu. Ini kesimpulan semua ini yang tadi kita pelajari ini. Ya, kan kesimpulannya tentang kecemasan akademik. Nah intinya, walaupun kita sering dibandingkan oleh orang tua kita jangan sampai merasa bahwa diri kita itu apa yang kurang dari yang lain. Kita ini hidup bukan untuk orang lain dan emang kita untuk diri kita sendiri gitu. Yang baik untuk kita bukan untuk orang lain gitu. Nah kalau misalkan apa ya, pokoknya jangan sampai kita semangat belajarnya itu menurun cuma karena beberapa perkataan dari orang tua kita gitu. Ya. Terima kasih, bagus banget. Terima kasih semuanya. Oke, kesan Diki setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini tentang kecemasan akademik. Yang pasti sangat senang dapat ilmu baru, dapat pengetahuan baru yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kita lagi merasa kecemasan akademik, apa sih gitu kan yang harus kita lakuin, gimana sih cara kita menanggapinya, dan juga menjawab
nggak bagi kita. Santai ya. Makasih. Oh. Makasih ya, Kak. Apresiasikan kepada semuanya bahwa kelompok ini tuh benar-benar asik banget. Kompak, terus aktif juga, ada yang mau bertanya, ada yang mau menyangga. Tangan buat semuanya. Baiklah, untuk pertemuan yang akan datang, mungkin kita akan bertemu lagi dengan materi-materi yang sangat menyenangkan. Lebih dari ini, ya. Semoga aja kalian sehat-sehat. Semoga kalian bisa lebih fokus lagi ke pendidikannya, oke? Oke, sebelum mengakhiri, Ibu minta satu orang buat berdoa. Ini doa. Amin. Duduk siap untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Ini duluan ya. Assalamualaikum. Dadah. Yuk. 2